Keluar gambarnya. Ada Pak Ada Prof. 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 Nah, ini dua dimensi. Matahari dikelilingi oleh bumi, bulan, Neptunus, Saturnus, Pluto sudah dikeluarkan ya, Planet. Uranus. Ya, melihat bumi tidak, matahari tidak tinggal diam. Kembali kita melihatnya matahari diam tidak bergerak. Nah, dua dimensi. Kemudian kita lihat dari sisi luarnya matahari, samping. Ternyata matahari bergerak dan semua planet mengelilingi matahari. Dulu jumlah 9 dan Pluto, karena Pluto itu dianggap agak liar, keluaran 8 planet mengelilingi vertikal. Gerakan vertikal ke atas membentuk spiral perjalanannya. Saya stop dulu ini. Saya stop dulu. Stop dulu. Ya, kita melihat gambar yang lain ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, matahari dan kelompoknya hanya di sini. Kursor saya berjalan ya, Bapak sekalian. Ya, hanya di sini. Kemudian membentuk spiral melingkari dia. Ini matahari yang lain, kelompok matahari yang lain. Kita hidup di antara di sini, membentuk spiral yang dinamakan Bima Sakti, gugusan Bima Sakti, akan bentuk lubang hitam di tengah, hidrogen yang memberikan kekuatan sinar menjadi gas untuk perputaran matahari dan kelompoknya. Lengan spiral namanya. Jadi jagat raya tidak terbatas. Saya tidak tahu bagaimana Allah menciptakannya. Ruang angkasa begitu luas. Ya. Kalau sudah memandang di tengah malam hari, waktu cuaca terang, saudara melihat kebesarannya. Oh, itu matahari yang lain, itu matahari yang lain. Ribuan ciptaan Allah dan tempatnya selalu tetap. Ya. Sehingga masa lalu itu dijadikan sebagai alat astronomi untuk melihat arah. Ya. Jadi pada saat berlayar, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis menguasai seluruh daratan yang ada di dunia, mereka belum punya kompas. Tapi mereka percaya kepada eh, alat komunikasi letak tempat menggunakan dikatakan sebagai bintang. Bintang. Mengukur bintangnya, sudutnya, kok bisa dari Eropa itu pas menuju Pantai Tuban. Ya, dari Cina berlayar pas menuju Tuban, berperang, kemudian mau dikira Majapahit Masayada yang memotong telinganya itu kan Singosari, ya. Datang lagi sudah berubah Singosari menjadi Majapahit. Dia bisa tepat datang pada pelabuhan yang sama. Kok bisa? Belanda jauh-jauh berjalan menuju, tidak berhenti di Pulau Jawa, dia mau menuju ke Pulau Buru, mau mengambil kayu putih, pala, dan rempah-rempah di sana. Bisa menuju sana dengan tepat. Belum ada kompas, Pak Wisnu. Mereka punya standar. Nah, dari sini kebesaran Allah membuat standar itu sudah sangat luar biasa tentang standar kan. Bentar, ini, ya, saya besarkan. Apakah matahari mengelilingi gugusan Bima Sakti ya dari NASA ini? Jika ya, berapa lama revolusinya? Matahari di galaksi Bima Sakti menurut NASA berada dalam sebuah galaksi. Kalau bumi dan seluruh planet tata surya bergerak mengelilingi matahari, maka matahari dan seluruh sistem di dalamnya bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti yang selama ini menjadi rumahnya.
pusat galaksi Bima Sakti menjadi rumahnya. Mungkin bisa ada gugusan lain, yang rumah lain ya. Mungkin ada gugusan galaksi Bima yang tidak sakti, mungkin bisa aja ya. Kita tidak bisa menjangkau ilmu pengetahuan untuk mengukur kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam galaksi Bima Sakti, matahari berada dalam satu lengan spiralnya pada 26.000 tahun cahaya dari pusat Bima Sakti. Dan pusat Bima Sakti merupakan sebuah lubang hitam supermasif. Jadi ternyata Allah ini membuat kesukaannya Allah Subhanahu wa taala ya, yang luar biasa, yang luar biasa indah, termasuk melindungi. Kalau ada meteor di mana ada yang nakal kata mungkin kata apa Allah Subhanahu wa taala ya, ada meteor itu tidak punya kendali lepas ya. Allah menciptakan pelindung, yaitu ada stratosfer, ada atmosfer. Begitu masuk ke dalam bumi dia akan terbakar karena Allah mencintai makhluknya yang namanya manusia ini. Mungkin ada manusia di gugusan lain ada juga. Matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam orbit yang hampir lingkaran dengan kecepatan 782.000 km per jam. Waktu yang dibutuhkan oleh matahari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi pusat Bima Sakti adalah 226 juta tahun. Ya, gila ini ya kalau kita hitung ya. NASA bisa menghitungnya. Dan semenjak pertama kali terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu, ini oleh para ahli bisa diukur ya. Terciptanya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu Allah letaknya di mana ya, kita enggak tahu ya. Matahari baru berputar 20,4 kali mengelilingi pusat Bima Sakti. Jadi baru 20,4 kali. Matahari akan terus berputar mengelilingi pusat Bima Sakti, ia masih akan melakukan 31 putaran lagi sampai kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya dan masuk dalam tahapan evolusi berikutnya sekitar 7 miliar tahun dari sekarang. Ya, aduh, alhamdulillah ya, kita hidupnya nggak sampai 1 miliar tahun ya, dengan tidak mengalami adanya eh, habisnya bumi luar biasa. Ya, Allah menciptakan sesuatu yang kita tidak bisa menjangkaunya. Jadi suatu ketika akan habis, tapi masih 31 putaran lagi. Kita mengalami satu putaran saja sudah tidak mungkin. Lambat sekali rasanya. Karena satu putaran itu 226 juta tahun. Umur kita ada 100 tahun. Gila. Kemarin kawan saya umur 96. Ya. Masih bisa joget, masih menyanyi, masih bisa emosinya ada, masih bisa marah, masih bisa sabar. 96 tahun. Sudah lihat Mahathir Muhammad umur berapa? Masih memberikan mobil dengan Pak Jokowi kecepatan 190 km per jam masih berani. Nah, saudara sekalian, berarti standarisasi itu diciptakan yang pertama oleh Allah, kemudian betul muncul kepada eh, pemerintah secara internasional, bisa WTO, WTO atau WHO, ya, trading, kemudian permesinan, AIMO, maritim, turun ke pemerintah Indonesia, ya tadi setuju pemerintah, kemudian masuk ke asosiasi ya betul, ya semuanya udah betul ya, tinggal yang saya inginkan udah puncaknya itu. Pak Agus sudah betul bahwa skema itu bisa dibentuk oleh pribadi yang membutuhkan, tapi diajukan pada lembaga yang formal seperti KAN atau BSN. Nah, kemudian standarisasi itu akan menyentuh semua kehidupan kita untuk apa? Menyelamatkan hidup kita. Menyelamatkan hidup kita. Kita masuk ke undang-undangnya. Maaf kalau masih ada logo IPB, karena saya belum dapat kiriman logonya apa itu multi kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita penting
undang-undang diketahui dan Bapak Menteri waktu itu tolong Pak Pri segera disosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Pasal-pasal yang penting ya, saya ambil. Gitu. Jadi standarisasi penilaian kesesuaian. Jadi kalau namanya penilaian kesesuaian berarti ada sebuah proses kalibrasi, mencocokkan antara standar dengan yang diukur. Itu bisa dengan meteran, maktub di dalam yang distandarkan ada barang, jasa, sistem, proses. Nah, saya 7 tahun berjuang untuk personal masuk, kemudian masuk ke personal di tahun 2014. Undang-undang ini telah memenuhi persyaratan acuan. Jadi barang jasa sistem proses atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Apabila barang jasa sistem proses belum terstandarisasi, maka diwakili orangnya yang membuat harus terstandarisasi. Nah, bagus sekali. Bapak Ibu boleh makan siang, ngopi, camilan, tinggal menutup di atas hidungnya sudah camilannya banyak nih ya. Ini ngopi sekarang. Nah, tak kelihatan di bawah hidung. Ya Pak Amirullah boleh, ya ngopi juga boleh. Camilan enak kalau di sini. Jadi kalau Bapak Ibu nguji daring itu mahasiswa paling enak. Saya bimbing dokter sekarang ada 22 orang. Sudah ujiannya kampus masih mengujikan boleh nguji daring. Ya udah apa yang mau saudara simpen letakkan di dekat keyboard kanan kiri dan sebagainya. Jadi persiapan menjawab sudah semua buku bisa dikerbet, bisa dibuka. Ini kalau kalau daring. Nanti Bapak Ibu kalau ujian pengawasannya kami juga dari kamera, paling kamera Zoom ini dan satu kamera di samping Bapak, kamera HP atau ada dua kamera pengawas. Ya udah itu. Ya, jadi masih dipercayakan lebih banyak pada saudara. Hanya waktunya cepat ya, saudara. Ujiannya berbasis digital semua. Jadi pasal 1 ayat 2 menggambarkan bahwa seluruh yang diukur, apakah auditor, apakah itu eh, kita sebagai asesor, kita sebenarnya tidak boleh meluluskan. Ya. Auditor nggak boleh meluluskan. Asesor tidak boleh meluluskan. Yang meluluskan adalah standar yang kita bentuk sebelum kita melakukan proses audit atau proses penilaian. Apakah standar itu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perubahan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi standar itu menjadi barrier to entry. Mau saya hebat, saya dokter, saya profesor. Kemudian Malaysia minta dana untuk mengajar. Cek satu dua.